Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua yang ibu sayangi, bertemu kita kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini yang akan kita bahas adalah mengenai cerita rakyat fabel. Tapi sebelum itu, ya, semoga anak-anak ibu dalam pembelajaran kali ini di kelas 7 semua dalam keadaan sehat, dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Baik anak ibu, ini sudah ada kita masuk ke bab yang berikutnya. Kira-kira ini bab 6 begitu ya di dalam buku paketmu. Baik anak ibu, bahan ajar yang akan kita pelajari pada bab ini mengenai pengertiannya ya dari cerita rakyat tadi, fungsi dan tujuan cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, macam-macam cerita rakyat, unsur-unsur cerita rakyat, struktur cerita rakyat, ciri kebahasaan cerita rakyat, contoh-contoh cerita rakyat. Inilah bahan ajar yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik anak ibu, di sini kita masuk kepada pengertian daripada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah suatu bentuk dari sastra lisan, satu bentuk dari karya sastra lisan. Umumnya membuat dari cerita rakyat secara turun-temurun. Tidak diketahui identitas dari mana pengarangnya dengan tujuan sebagai hiburan. Apa sebenarnya fungsi cerita rakyat tersebut? Nanti fungsinya sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana penggalang, dan sebagai fungsi lainnya yang positif. Ciri-ciri cerita rakyat itu bisa kita katakan ya apabila tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan cerita atau si pengarangnya, ya tidak dikenal, kemudian mempunyai bentuk-bentuk klise dalam pengungkapan atau susunannya. Kemudian cerita rakyat pada umumnya disampaikan dengan cara yang lisan, kemudian disampaikan secara turun-temurun, bersifat tradisional, kaya dengan nilai-nilai luhur, serta mempunyai banyak variasi serta versi. Apa saja jenis-jenis daripada cerita rakyat tersebut? Yang pertama berjenis legenda, yang kedua berjenis mitos atau mite, yang ketiga berjenis dongeng. Macam-macam cerita rakyat pada umumnya kita kenal, ada yang namanya sage, ada yang namanya legenda, ada yang namanya fabel, ada yang namanya mite atau mitos, ada juga yang namanya jenaka, cerita jenaka, ada yang paralel, ada yang cerita parabel, dan ada yang bercerita berbingkai. Apa saja unsur-unsur pembangun cerita rakyat tersebut? Ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik tersebut ya memuat unsur yang membangun dari dalam cerita tersebut. Ada tema, topik permasalahan kita, inti persoalannya, ada alur, jalan cerita, ada latar, tempat, waktu, dan suasana cerita, ada amanat, yaitu pesan moral yang akan disampaikan kepada si pembaca, ada tokoh, orang yang berperan di dalam cerita, ada watak, yaitu karakter penokohan yang ada dimiliki oleh sang tokoh, serta sudut pandang yang dimiliki dari luar, yaitu posisi si pengarang berada posisi di mana. Apakah dia termasuk orang pertama, orang kedua, ataupun bahkan dia orang yang serba tahu atau orang yang ketiga. Nah, unsur ekstrinsik tadi, yaitu yang kedua, memuat kepada posisi agama, posisi politik, ini kepada khususnya kepada si pengarang sendiri, ya, posisi dia. Kemudian ada moral si pengarang, ada dibahas unsur sejarah si pengarang, dan ada psikologi yang ada pada si pengarang,
serta sosial budaya yang dianut oleh si pengarang. Ini adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Jadi unsur ekstrinsik juga mendukung. Dibanding dengan unsur intrinsik, keduanya harus bersinergi ya, supaya hasil karya sastramu atau hasil tulisanmu menjadi lebih indah dan baik. Nah, ini anak-anak ibu semua di dalam kisah daripada cerita rakyatmu, ada ibu ambil satu contoh berbentuk fabel. Di sini ada kisah si singa dan si tikus. Kenapa ibu ambil di sini? Karena berhubungan dengan judul kita, ya, fabel, yaitu karya sastra ataupun cerita rakyat yang mengisahkan si tokohnya semua mempunyai karakter, ya, binatang. Jadi biasanya manusia berkarakternya, ya, berkarakter binatang. Tetapi kita bikinkanlah di sini satu contoh singa yang memiliki karakter, ya, manusia, tapi diperankan oleh binatang-binatang. Nah, inilah anak-anak ibu salah satu materi kita yang akan kita tuntaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik anak ibu, sebelum ibu akhiri daripada materi kita sehari ini, bagaimana kalau ibu memberikan dulu berupa latihan buat kalian? Carikanlah, ya, cerita fabel daripada buku-bukumu yang ada di rumah, daripada internetmu. Bagaimana satu cerita fabel yang Ananda suka, dan lalu tuliskanlah cerita fabel tersebut nanti ke dalam buku latihanmu masing-masing. Hanya sampai di sini dulu yang bisa ibu sampaikan pada materi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.